Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Marilah di awal pekan ini saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Sebab oleh firman Tuhan kita diteguhkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan sumber kekuatan, firman Tuhan penuntun dan juga yang akan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman-Nya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan di awal pekan ini, kembali kami datang ke hadirat-Mu menaikkan segala puji syukur atas begitu besar rahmat anugerah, berkat, perlindungan, penyertaan, bahkan pertolongan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan pagi ini kami butuh tuntunan firman-Mu. Kami butuh firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan singkapkan, Tuhan nyatakan kebenaran firman-Mu dan urapi kami semua. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan. Kami bisa menangkap rema yang dari Tuhan. Dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Kolose 3 ayat 23 dan 24. Ya, Kolose 3 ayat 23 dan 24 saya bacakan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Perhatikan di sini, apapun juga yang kamu perbuat. Ya, apapun tindakan kita, apapun yang kita lakukan. Ya, perhatikan, perbuatlah dengan segenap hati. Ya, baik itu pekerjaan, engkau yang belajar ya belajarmu, engkau yang pelayanan ya pelayananmu, lakukan semuanya itu dengan segenap hati. Perhatikan, seperti untuk Tuhan. Jadi yang kita lakukan mungkin bukan untuk Tuhan, artinya untuk manusia. Ya, untuk pimpinan kita, untuk perusahaan kita, untuk majikan kita. Ya, jadi yang kita lakukan ya mungkin untuk manusia, tapi lakukan itu seperti, ada kata seperti ya, seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Jadi pekerjaan kita mungkin tidak selalu hal yang rohani. Pekerjaan kita mungkin ini dunia sekuler. Pekerjaan kita pekerjaan ya berhubungan dengan dunia luar. Tidak ada hubungan dengan rohani mungkin. Tetapi kerjakan itu, lakukan itu semua dengan segenap hati, bukan hanya sak-sae, bukan sing penting sudah melakukan pekerjaanku, kewajibanku. No, tidak begitu. Tapi lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Ya, kalau untuk Tuhan saya kira kita nggak bisa main-main. Untuk Tuhan kita akan berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Yang terbaik gitu ya. Nah, karena itulah lakukan pekerjaanmu seperti itu. Ya, untuk Tuhan semua orang akan berusaha memberi yang terbaik karena kita menyadari Tuhan sudah beri yang terbaik buat kita. Ya, Tuhan sudah mengasihi kita dengan memberikan nyawanya. Jadi pengorbanan Tuhan Yesus itulah hal yang terbaik yang Tuhan sudah buat bagi hidup kita. Dan saya yakin saudara, kalau untuk Tuhan sudah semestinya kita akan lakukan yang terbaik. Nah, tetapi dalam konteks ini apapun juga yang kamu perbuat, lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Ini berhubungan tidak selalu dengan hal-hal rohani, hal-hal pelayanan gereja, tidak. Tetapi itu juga bisa ya, karena dikatakan apapun juga. Nah, perhatikan ayat yang 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Perhatikan, kalau saudara melakukan bagian saudara, pekerjaan saudara dengan segenap hati, dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin, ya, tetapi tidak mendapatkan upah yang sesuai. Perhatikan, upah datangnya dari Tuhan. Ya, Tuhan yang menentukan. Tuhan bisa pakai pimpinan atau majikan kita atau tuan kita di dunia. Tuhan bisa pakai perusahaan di mana kita bekerja untuk memberikan upah dari apa yang kita kerjakan. Tetapi intinya semua itu sesungguhnya dari Tuhan. Artinya ketika ada mungkin pimpinan saudara atau siapapun yang harusnya memberikan bagian saudara,
tetapi dinakali tanda kutip. Ya, misalnya harusnya dapatnya 10 dikurangi jadi 5 saja. Ya, misalnya gajinya sekian juta dikurangi cuma separuhnya atau 3/4-nya atau berapa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dengar baik-baik. Tuhan menentukan upah bagimu itu sesuai dengan apa yang kau lakukan. Kalau kau melakukan sungguh-sungguh kok cuma diberi tidak sesuai, maka Tuhan akan beri selebihnya. Dan cara Tuhan memberi tidak selalu sama. Artinya tidak selalu lewat perusahaan kita, lewat pimpinan kita. Tidak selalu. Kalau kau melakukan di perusahaan di mana kau bekerja, ternyata perusahaan kau tanda kutip maaf nih agak nakal misalnya, sekalipun demikian, Tuhan bisa gantikan kekurangannya dengan berkat yang lain. Ya, sekali lagi, Tuhanlah yang akan memberikan bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Nah, jadi Tuhan penentunya. Bagian kita, lakukan segala sesuatu yang kita perbuat. Pekerjaan kita, pelayanan kita. Ya, jangan hanya sasai. Hanya karena ada pimpinan kita sungguh-sungguh. Ketika ada yang mengawasi kita sungguh-sungguh. Ketika nggak ada yang melihat kita sasai. Jangan demikian. Karena sekali lagi, firman Tuhan mengajarkan. Lakukan dengan segenap hati. Dengan sungguh-sungguh. Dengan serius. Ya, dan lakukan seperti engkau melakukannya untuk Tuhan, maka Tuhan akan berikan upah yang pantas, yang semestinya engkau terima, dan tidak ada yang bisa mengambil. Yang mengambil bagian kita tentu akan justru menerima hal yang tidak baik. Sekali lagi, berkat yang Tuhan siapkan buat kita diambil orang, yang ngambil pasti akan mengalami hal yang tidak baik. Karena Tuhan mau memberkati kita. Karena Tuhan melihat bahwa apa yang kita lakukan itu layak untuk menerima upah yang semestinya disiapkan oleh Tuhan, yang ditentukan oleh Tuhan. Ya, sekali lagi, ini seperti hanya seorang petani yang menabur, petani yang berjuang, akhirnya apa? Menerima hasil. Dia layak menerima hasil yang semestinya. Nah, kalau ada yang nakal, sekali lagi Tuhan bisa gantikan. Kadang-kadang kita berpikirnya, gajiku kok sekian dipotong sekian. Berkat Tuhan, upah dari Tuhan tidak selalu nominal uang yang diberikan. Juga bisa berikan lebih dari sekedar itu. Kehidupan kita, kesehatan kita, kebahagiaan keluarga kita, dan banyak hal yang lain adalah berkat-berkat yang dari Tuhan. Percayalah, kalau kita sungguh-sungguh melakukan bagian kita, sesungguhnya Tuhan sudah tentukan upah yang pantas dari apa yang kita kerjakan. Mari lakukan apa yang menjadi pekerjaanmu. Lakukan apa yang kau sedang perbuat saat ini dengan segenap hati. Jangan setengah hati, ya, segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan seperti untuk manusia. Karena Tuhan akan memberkati saudara dari apa yang saudara upayakan. Tidak ada yang sia-sia dari kesungguhan apa yang kita kerjakan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur. Kami belajar Tuhan untuk kami sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi bagian kami. Mungkin itu pekerjaan kami, mungkin itu urusan rumah tangga, mungkin itu urusan belajar, mungkin itu urusan dengan pelayanan atau apapun juga. Kami mau lakukan dengan segenap hati karena kami percaya Tuhan melihat hati kami, Tuhan melihat tekad dan kesungguhan kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami melakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, maka Tuhan Engkau akan tentukan apa yang menjadi bagian kami sebagai upah. Maka kami percaya Tuhan, hidup kami akan diberkati Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami serahkan seluruh hidup kami, Tuhan pimpin dan sertai kami hari ini. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Biarlah rahmat, anugerah, berkat, bahkan juga segala kebaikan Tuhan menyertai kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, ayo semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.